Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak aku semuanya, siswa kelas 7 SMP Dharma Wanita Pare yang saat ini masuk tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku, pada hari ini kita memasuki masa perkenalan lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, pada materi saya ini adalah materi tentang tata krama. Saya Tri Wijianta akan memulai materi tata krama ini dari beberapa ilustrasi sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar anak-anak yang sedang masuk di dalam lingkungan sekolah, disambut oleh beberapa macam ibu guru. Berarti bagaimana kita beretikat baik di lingkungan sekolah. Kemudian ada lagi beberapa siswa yang sedang menjalankan kebersihan kelas. Kemudian ada dua gambar bagaimana ataupun adab ketika kita mengenakan pakaian. Terus kemudian berikutnya adalah salah satu ilustrasi dari ibu guru yang sedang menerangkan di kelas. Anak-anak semuanya tujuannya dan memperhatikan, saling memperhatikan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Anak-anakku semuanya, itu semua tadi adalah suatu bentuk gambaran dari kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika kita akan menjelaskan ataupun kita membuka kaca pandang kita tentang tata krama. Berarti kalau kita lihat dari gambar tadi bahwa tata krama itu adalah merupakan suatu bentuk sopan santun yang sering disebut juga dengan etika, telah menjadi bagian dalam hidup kita. Misalkan saja pada waktu kecil dulu kita itu sama orang tua dikasih ajaran yang secara nggak langsung kita sudah mempelajari tentang tata krama. Menerima sesuatu dengan tangan kanan, kemudian setelah diberi sesuatu kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, itulah hal yang tidak sadar ataupun secara tidak langsung diberikan materi oleh orang tua kepada kita semuanya. Terus orang tua kita melatih bagaimana cara makan, kemudian bagaimana cara minum, kemudian cara menyapa, memberi hormat dan lain sebagainya. Nah, lama-kelamaan perilaku kita ini menjadi suatu hal yang disebut dengan kebiasaan. Sehingga tata krama itu adalah kebiasaan yang lahir ya dalam hubungannya antar manusia. Itu. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas akan menjadi kebiasaan dalam lingkungan yang sangat luas. Itu. Terus kemudian secara detail bahwa tata krama itu berasal dari dua kata, tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma ataupun peraturan. Sedangkan krama merupakan artinya adalah sopan santun, ya, tindakan, perbuatan dan seterusnya. Yang semacam itu pengertiannya. Kemudian tata krama berarti adalah sopan santun, kebiasaan sopan santun, ya. Sopan santun atau disebut dengan kebiasaan sopan santun. Seperti yang saya tadi saya sebutkan bagaimana cara makan, kemudian cara berpakaian dan sebagainya. Anak-anakku semuanya, dalam pembahasan kali ini bahwa apa yang akan diberikan oleh Pak Tri itu hanya ada 3 jenis, yaitu 1, tata krama bergaul dengan guru, kemudian dengan karyawan dan dengan teman di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah tata krama bagaimana cara kita berpakaian dan berhias secara khusus ketika kita berada di dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah tata krama bagaimana cara kita untuk belajar.
Baik, mari kita bahas untuk tata krama bergaul dengan Bapak Ibu guru serta karyawan yang ada di lingkungan sekolah. Saya pindah dulu gambar saya. Ya, yang pertama, tata krama bergaul dengan Bapak Ibu guru atau karyawan itu karena guru adalah orang dewasa, termasuk orang tua kita, itu baik dewasa dari segi umurnya maupun pikirannya. Oleh karena itu seyogianya lah kita siswa bila bergaul dengan beliau-beliaunya ini, termasuk saya, itu harus selalu mengingat aturan di dalam bergaul. Sudah barang tentu harus ada bedanya bagaimana kita bergaul dengan orang dewasa dan bagaimana kita bergaul dengan anak yang usia kita. Bagaimana caranya? Satu, berbicara sopan di hadapan guru. Ya, berbicara sopan sudah mengerti sendiri bahwa kita harus menyampaikan kata-kata dengan baik. Mengucapkan salam bila bertemu. Assalamualaikum, selamat pagi, sugeng siang Pak, selamat siang, dan seterusnya. Kemudian tidak memotong pembicaraan guru, dan bila terpaksa maka harus minta maaf. Ketika Bapak Ibu guru berbicara, maka jangan sampai dipotong. Ya, oke, yang berikutnya, tidak memanggil atau meminta sesuatu pada guru dari arah membelakangi. Kita ngomong dengan Bapak Ibu guru dengan arah yang ada di belakangnya, itu sangatlah tidak sopan. Melainkan harus mendekati guru itu di depan ataupun di samping. 5. Tidak lewat atau lari di depan guru itu yang saat itu Bapak Ibu guru sedang duduk-duduk, kecuali terpaksa dengan minta izin. Dengan sedikit menundukkan kepala, permisi Pak, saya mau izin lewat. Yang sewu Pak, Bu, saya mohon izin lewat, seperti itu. Yang berikutnya, yang keenam, tidak boleh menyapa guru dengan sebutan halo, bos, bro. Nah, sangatlah tidak sopan, meskipun kata-kata itu menurut kalian adalah kata-kata yang sangat gaul, itu tidak boleh. Kemudian yang ketujuh, bila dipanggil oleh guru kalian, ya, maka harus segera menyaut dan mendatangi guru serta segera melaksanakan perintahnya. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh memasuki ruangan guru tanpa izin atau berkerumunan di depan meja guru kecuali dipanggil atau ada urusan yang penting. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang 9, tidak boleh mengambil sesuatu di ruang guru tanpa izin dari beliau-beliaunya. Nah, itu apa namanya? Mencuri. Nah, itu sangatlah tidak terpuji dan tidak boleh. 10. Tidak boleh merendahkan dan mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru atau karyawan, tidak boleh. Meskipun itu tukang sapu ataupun tata usaha juga harus sopan, tidak boleh merendahkannya kita. Yang ke-11, tidak boleh membantah dan atau menentang guru dan karyawan secara emosional. Ya, secara emosional itu sangatlah pantangan, tidak sopan, tidak tawadhu namanya. Itu. Baik, berikutnya. Tidak boleh meludah, membuang gas yang kentut di depan guru ataupun karyawan, sangatlah tidak sopan. Meludah, ya, cari tempat yang lebih sopan, kamar mandi ataupun tempat-tempat lain yang memang itu tempatnya untuk meludah. 13. Tidak menjelek-jelekkan guru atau karyawan di hadapan orang tua. Ya, ditanyain biasanya di rumah, gimana dengan Pak Tri? Walah, gak enak wong kuwi. Wong wis elek dan seterusnya, tidak boleh seperti itu. Masyarakat pun juga tidak boleh. Kemudian 14, bersalaman atau memberi salam jika bertemu dengan Bapak Ibu guru. Jadi ketemu selain memberikan salam assalamualaikum, kita wajib untuk mengucapkan salam, ya, memberikan jabatan tangan maksud saya. Terus berikutnya, tata krama bergaul dengan teman atau siswa, ya. Tata krama cara bergaul dengan teman. Sekarang gilirannya dengan teman, ya. Oke, saya pindah dulu gambar saya pindah-pindah, mohon maaf. 1. Menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Itu pelajaran yang memang harus kita berikan suatu istilahnya kebiasaan, ya. Nek memang kita itu baru kenal, maka Mbak panggil Mas. Kemudian adik kelas kita satu tingkat lagi punya adik kelas, maka kita panggil Dek.
dan tidak perlu saling emosi, saling apa yang menyebabkan sesuatunya itu terjadi jelek, gontok dan seterusnya. Saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun tulisan. Lisan kita langsung ngomong dengan kamu sering membuli dan sebagainya, meskipun juga dengan media sosial. Terus yang ketiga, saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman, yaitu merupakan suatu bentuk kebiasaan yang harus dilakukan pada teman. Kemudian yang keempat, tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Yang kelima, senantiasa bertegur sapa bila bertemu dengan teman. Tidak boleh mengambil sesuatu milik teman lain kecuali atas izin dari teman tersebut. Oke, berikutnya, tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman. Ya namanya perasaan teman berbeda-beda, maka kita dilarang untuk mengganggunya. Tidak boleh bermusuhan dengan sesama teman. Yang kesembilan, tidak boleh berburuk sangka terhadap teman. Itu cara bergaul dengan teman. Lanjut, cara bergaul dengan teman atau siswa, mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru. Enek koncone sing gak sopan sama guru, maka kalian harus tegur, gak oleh ngono, sampean gak oleh ngono bla 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 dan seterusnya. Bagaimana kalau mereka memberikan tanggapan yang tidak baik? Maka laporkan salah satu guru, jangan takut seperti itu. 11. Tidak menyebarkan rahasia atau aib teman kepada orang lain. Nah, ini dilarang. Kalau misalkan temannya punya aib yang harus disembunyikan, harus dirapat, maka harus dirapat erat-erat. Yang ke-12, tidak boleh memanggil nama temannya dengan nama orang tuanya. Misal, anak saya kalian panggil dengan nama Tri, Men, Parmen, padahal itu nama orang tuanya, atau dengan sebutan lain, Gong, Bagong, Petel, enggak boleh. Meskipun itu nama beken, Pak, enggak boleh. Itu tidak menghormati atau tidak memiliki perasaan. Sekarang yang ketiga, tata krama cara berpakaian. Berpakaian pun juga merupakan suatu bentuk hal yang kiranya menjadikan suatu yang fundamental. Ada kata-kata ataupun pepatah, ajining diri ana ing lati, ajining raga ana ing busana. Ya, jadi kalau kita berpakaian rapi maka kita akan dihormati. Tapi kalau kita berpakaiannya jelek maka juga orang lain akan berkata lain atau berpikiran lain terhadap diri kita. 1. Berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Sekolahan kita 2 hari menggunakan seragam putih biru, 2 hari menggunakan seragam khas, dan 2 hari menggunakan seragam pramuka. Dan saat tertentu pada saat pelajaran olahraga menggunakan seragam olahraga. Yang kedua, menjaga aurat terhadap guru atau sesama siswa. Maksudnya apa? Ketika baju kita ini misalkan yang perempuan kancingnya tidak ditutupi, maka segera untuk ditutupi. Jangan sampai malah justru dibuka, itu terhadap bapak guru khususnya. Kemudian siswa tidak boleh memakai perhiasan emas. Tidak boleh memakai perhiasan emas bagi perempuan kecuali anting-anting, dan bagi laki-laki tidak boleh memakai kalung, gelang, cincin dan anting-anting. Kayak apa? Kayak banci, tidak boleh. Berikut cara berpakaian. Siswa tidak boleh bersolek, berdandan atau memakai parfum yang berlebihan. Bersolek itu gimana sih? Berdandan bagaimana? Memakai bedak yang berlebihan, lipstick atau lip gloss atau sejenisnya tidak boleh. Parfum yang berlebihan tidak boleh. Nah, bunyi kecut, Pak, biarkan saja. 5. Tidak boleh memakai tato atau tato, baik itu tato permanen maupun tatoan atau permainan, tidak boleh. Kayak wong garang-garang tidak boleh. 6. Siswa tidak boleh menulisi, mencoreti, mewarnai pakaiannya, meja, kursi dan bangunan sekolah. Tidak boleh. Biar kita terlihat bersih, biar bangku kita juga terlihat bersih dan bangunan-bangunan kita terlihat rapi. 7. Siswa tidak boleh memakai baju olahraga selain jam belajar atau kegiatan tertentu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa 2 hari memakai putih biru, 2 hari lagi menggunakan khas, 2 hari lagi juga menggunakan pramuka, maka yang jam tertentu atau olahraga menggunakan seragam olahraga. Kemudian yang keempat adalah tata krama belajar. Ini yang keempat. Yang pertama, caranya membenahi kelas sebelum guru masuk. Yang membenahi kelas sebelum guru masuk, menyapu lantai,
merapikan tempat duduk, menyiapkan perlengkapan, menulis, lap papan tulis, dan seterusnya. Yang kedua, hadir di kelas pada waktunya. Bila terlambat, maka ucapkan salam. Maaf Bu, saya terlambat. Maaf Pak, saya terlambat dikarenakan harus mengantar titipan barang Ibu di warung ini, dan seterusnya. Yang sopan di dalam cara memberikan alasan, tapi jangan digunakan sebagai suatu bentuk alasan terus. Hal tersebut kalau misalkan dilakukan perubahan, maka akan menjadi lebih baik lagi. 3. Tidak ribut atau berisik dan membuat gaduh saat jam belajar. Ya, harus tenang suasana belajar itu. Kecuali kalau memang ada kegiatan-kegiatan belajar yang membutuhkan kita bersuara. Yang keempat, meminta izin kalau hendak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung pada guru yang mengajar. Aja ngunyu saya, kebelet pipis, matur Bapak Ibu guru, Bu saya mau ke kamar mandi. Ingat juga, jangan digunakan sebagai kebiasaan karena bosan dan sebagainya. 5. Tidak menentang pendapat guru secara emosional. Gontok sama guru, tak boleh. 6. Diam dan memperhatikan saat guru berbicara. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa saat guru menerangkan, maka anak-anak dengan nada serius memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. 7. Pada permulaan pelajaran pertama dan sesudah pelajaran berakhir, para peserta didik harus berdoa. Nanti di tempat kita juga begitu. Di awal pelajaran juga ada berdoa, bahkan ada pembiasaan untuk ngaji atau hafalan-hafalan surat-surat pendek, dan di akhirnya juga akan doa untuk menutup kegiatan. 8. Selama jam sekolah, siswa wajib berada di sekolah dan tidak boleh meninggalkan sekolah kecuali izin BK atau guru piket. Jelas sekali penjelasannya itu. Kemudian lanjutan tata krama belajar di sekolah. Pada waktu guru terlambat masuk kelas, maka ketua kelas ataupun wakil ataupun pengurus yang lainnya memberi informasi kepada Bapak Ibu guru dengan sopan, mengingatkan, Pak ada jam di tempat saya atau di kelas saya. 10. Bagi siswa yang tidak masuk sekolah harus ada surat izin atau pemberitahuan secara tertulis atau melalui telepon atau WA dari orang tua atau wali kalian ke Bapak Ibu guru ataupun ke pengurus sekolahan, seperti itu. Namun besoknya harus diganti dengan surat, dan lebih baik lagi bila mana kondisi sakit maka harus dengan menggunakan surat dokter. Oke. Lanjut, yang ke-11, tata krama belajar tidak memilih-milih atau beda-bedakan guru dalam menghormati, mentaati, dan mengikuti pelajaran. Kalau ke saya hormat betul, kalau ke bapak yang lain tidak hormat, bahkan cenderung melecehkan, itu pun juga tidak boleh. Seperti itu. Baik anak-anakku, saya kira 4 hal tata krama itu sudah kami jelaskan. Kemudian tugas yang harus kalian lakukan cukup mudah ya, sesuai dengan materi tata krama di atas. Jelaskan apa yang Anda lakukan jika bertemu dengan Bapak Ibu guru ya, jika bertemu dengan Bapak Ibu guru, baik itu di sekolahan maupun di luar sekolahan. Silahkan tulis dan ketik di nomor WA kalian, masukkan dalam grup ini, atau mungkin langsung ke dalam nomor saya 08123550237. Siapa yang akan menjawab terlebih dahulu maka akan mendapatkan hal yang terbaik bagi saya. Apa itu? Rahasia. Ya, baik. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan waktu yang cukup singkat ini akan membawa kalian menjadi lebih dewasa, tata kramanya menjadi lebih baik, sopan santunnya menjadi lebih sempurna, dan bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu harapan saya. Salam sama keluarga, sehat selalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.